Baik, Bu. Boleh saya duluan, Kak, Bu? Baik, Bu. Tapi saya pakai HP aja nih, Bu. Nggak apa-apa kan, Bu? Ya, Bu. Baik. Baik, Bu. Eh, mohon maaf, Bu, apakah slide saya terlihat, Bu? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya, sehingga saya bisa pada pagi hari ini mempresentasikan pada mata kuliah ekonomi manajerial yang bertemakan ruang lingkup manajerial. Adapun pembahasan yang akan saya bahas di PowerPoint saya yaitu definisi ekonomi manajerial, kedua hubungan karir dengan ekonomi manajerial, ketiga adalah teori tentang laba, dan keempat adalah masalah apabila kekuatan pasar tidak dibatasi. Setelah itu terdapat beberapa definisi mengenai ekonomi manajerial. Yang pertama adalah menurut Cat pada tahun 2000, ekonomi manajerial adalah ilmu dan seni tentang bagaimana mengorganisir dan mengalokasikan sumber daya perusahaan yang terbatas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun menurut History tahun 2003, ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi sebagai metode untuk mengambil keputusan manajerial dan administratif. Setelah itu adalah hubungan karir dengan ekonomi manajerial. Sebelumnya, pengertian karir dalam Anoraga pada tahun 1992 didefinisikan secara sempit dan luas. Adapun secara sempit karir yang berarti upaya mencari nafkah, mengembangkan profesi, dan meningkatkan kedudukan. Sedangkan secara luas, karir merupakan langkah maju sepanjang hidup dan mengukir kehidupan seseorang. Selanjutnya adalah hubungan karir dan manajerial sangat berhubungan erat menurut saya dikarenakan bahwa ekonomi manajerial akan membantu seseorang dalam karir di bidang bisnis. Selanjutnya adalah teori tentang laba. Yang pertama adalah teori laba friksional. Laba ini didapat dari keseimbangan jangka panjang. Jika dalam jangka pendek, industri memperoleh keuntungan di atas normal, maka dalam jangka panjang industri banyaknya yang masuk ke pasar tersebut dan menekan keuntungan menjadi normal. Sebaliknya, jika dalam jangka pendek industri merugi, perusahaan banyak dan akan menghasilkan keuntungan, perusahaan bisa meningkat. Contohnya, ini bisa diambil dari industri otomotif. Dan kedua adalah teori laba monopoli, di mana perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi atau mengatur output atau mengatur harga yang menyebabkan harga tinggi, sehingga menghasilkan laba yang lebih besar. Contohnya seperti perusahaan BUMN. Yang ketiga adalah teori laba inovasi, di mana teori laba inovasi adalah laba di atas normal yang diperoleh dari inovasi yang berhasil. Dalam hal ini, sistem hak paten sangat penting dalam mendorong inovator karena tanpa hak paten, inovator tidak bisa menikmati keuntungan sebagaimana pertimbangan. Contohnya perusahaan produsen smartphone merek populer seperti Samsung, Apple, ataupun Vivo. Yang keempat adalah teori laba kompensasi, di mana teori laba yang menyatakan bahwa penerimaan di atas normal merupakan ketidakseimbangan bagi perusahaan yang berhasil memenuhi keinginan konsumen, mempertahankan cara kerja yang efektif, efisien, dan produktif.
Contohnya perusahaan Toyota dengan sistem produksinya. Selanjutnya adalah masalah apabila kekuatan pasar tidak dibatasi. Di mana pertama adalah masalah skala ekonomi, kedua adalah kelompok tertentu memperoleh ekonomi berlebihan, ketiga adalah sebuah perusahaan dapat mengenakan biaya eksternal melalui kegiatan produksi. Mungkin itu saja. Jika ada kekurangan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Saya, Bu. Izin bertanya, apakah slide saya sudah terlihat? Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maramdhani. Jadi di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya dengan mata kuliah ekonomi manajerial. Sebelum masuk ke dalam penjelasan, saya menjelaskan beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu definisi ekonomi manajerial, yang kedua hubungan karir dengan ekonomi manajerial, yang ketiga teori tentang laba, yang keempat masalah yang akan muncul apabila kekuatan pasar tidak dibatasi. Baik, kita masuk di poin pertama, yaitu definisi ekonomi manajerial. Definisi ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah penerapan teori ekonomi dan alat analisis ilmiah pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana organisasi dapat secara efisien dan efektif mencapai tujuan mereka. Jadi, definisi dari ilmu ekonomi manajerial yaitu sejenis ilmu yang menunjukkan penerapan teori ekonomi dari analisis, pengetahuan, dan pengambilan keputusan.
Keputusan ini menentukan bagaimana organisasi dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif. Baik, selanjutnya di sini ekonomi manajerial adalah metode ekonomi yang diperlukan untuk membuat keputusan bisnis dengan menggunakan konsep dan teknik yang biasa digunakan dalam teori ekonomi dan teori keputusan. Teori yang dibahas meliputi optimasi ekonomi, analisis risiko, teori permintaan dan peramalan, analisis fungsi produksi, teori dan analisis biaya, analisis produk dan struktur pasar, analisis kebijakan harga, dan rencana investasi. Oleh karena itu, ilmu ekonomi manajemen telah meneliti dan mengembangkan kaidah-kaidah keilmuan yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengambilan keputusan manajemen. Ekonomi manajerial akan sangat membantu manajemen memahami bagaimana faktor penentu ekonomi mempengaruhi kinerja organisasi dan perilaku manajemen. Baik, kita masuk di poin kedua, hubungan karir dengan ekonomi manajerial. Jadi, hubungan karir dan ekonomi manajerial telah dijelaskan oleh Maurits dan Thomas pada tahun 1995 mengungkapkan bahwa studi ekonomi manajerial akan membantu dalam karir di bidang yang pertama bisnis, yang kedua pemerintahan, yang ketiga organisasi nirlaba. Di sini saya mengambil contoh bidang karir di bidang bisnis. Karir di bidang bisnis membutuhkan pemahaman mengenai teori ekonomi, keterampilan statistik dan matematis yang kuat, serta keterampilan komunikasi yang efektif. Jadi di sini saya mengambil karir di bidang manajer perusahaan, karena manajer perusahaan di sini memerlukan banyak sekali pemahaman. Penjelasannya itu manajer perusahaan harus paham terhadap konsep dan teknik yang biasa digunakan dalam teori ekonomi dan teori keputusan. Selain itu, manajer perusahaan harus menguasai pemahaman terhadap optimasi ekonomi, analisis risiko, teori permintaan dan peramalan, analisis fungsi produksi, teori dan analisis biaya, analisis produk dan struktur pasar, analisis kebijakan harga, dan rencana investasi. Kita masuk di poin ketiga, yaitu teori tentang laba. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian laba terlebih dahulu. Laba sering diartikan sebagai total pendapatan dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan. Biaya-biaya yang dikeluarkan dapat berupa sejumlah pengeluaran kas yang digunakan untuk semua pembelian atau semua pembayaran yang terkait dengan operasional perusahaan. Biaya tersebut meliputi biaya upah dan gaji tenaga kerja untuk memperoleh material, bunga kapital, sewa tanah dan bangunan, membeli peralatan, dan lain-lain. Jumlah biaya seperti itu disebut dengan biaya akuntansi atau accounting cost of explained cost. Laba yang dihitung berdasarkan pengurangan antara total pendapatan dengan explained cost disebut dengan laba bisnis. Kita masuk di teori laba. Laba ekonomi dibutuhkan untuk perusahaan untuk masuk bertahan di beberapa bidang yang memiliki risiko di atas rata-rata. Yang pertama, functional theory of profit, yaitu laba timbul sebagai akibat dari gesekan atau gangguan dari keseimbangan jangka panjang. Yang kedua, monopoly theory of profit, yaitu beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan mengenakan harga yang tinggi dibandingkan dengan harga pada pasar persaingan. Yang ketiga, innovation theory of profit, yaitu laba ekonomi adalah imbalan karena pengenalan dari inovasi yang berhasil. Yang keempat, managerial efficiency theory of profit, yaitu bila rata-rata perusahaan cenderung hanya memperoleh hasil normal dari investasi jangka panjang, perusahaan yang lebih efisien dari rata-rata perusahaan tersebut akan memperoleh laba ekonomi. Baik, kita masuk di poin yang terakhir, yaitu poin keempat, yaitu masalah yang akan muncul apabila kekuatan pasar tidak dibatasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar. Apa itu pasar? Pasar dalam ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi ekonomi. Pasar tidak menunjuk pada lokasi atau tempat tertentu, karena pasar tidak mempunyai batas geografis. Dalam hal ini, pasar merujuk pada semua kegiatan penawaran dan permintaan untuk tenaga kerja, modal, surat berharga, dan uang. Jadi di sini masalah yang akan muncul apabila kekuatan pasar tidak dibatasi, yaitu akan terjadi ketidakseimbangan pasar, seperti suatu perusahaan akan mengambil alih suatu produk, sehingga produk tersebut akan tidak dapat disaingi dan menentukan harga dengan tidak mempertimbangkan harga pasar. Baik, jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, baik, Bu. Saya, Bu. Baik, Bu. Slide saya sudah kelihatan belum, Bu? Baik. Akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Monica Melinda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah ekonomi manajerial. Saya akan mulai dengan slide yang pertama, yaitu tentang pengertian ekonomi manajerial. Menurut para ahli, yang pertama menurut Dominic Salvatore tahun 1996 mengatakan bahwa ekonomi manajerial merupakan wawasan yang menunjukkan adanya teori ekonomi dan analisis pengambilan keputusan untuk menganalisis apakah bisnis dapat mencapai tujuan secara efektif. Lalu menurut ahli yang kedua, menurut Hirschi 2003 mengatakan bahwa penerapan ilmu ekonomi sebagai cara untuk mengambil keputusan administrasi dan manajemen. Lalu ekonomi manajerial secara umum merupakan ilmu yang menggabungkan teori ekonomi dan teknik pengambilan keputusan dalam mengatasi masalah-masalah manajerial agar tujuan suatu organisasi dapat tercapai secara efisien. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi. Teori ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Lalu untuk teknik pengambilan keputusan, yaitu dalam ekonomi manajerial, teknik pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pada ketersediaan sumber daya seperti material, money, dan metode. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan karir dan ekonomi manajerial. Menurut Morsis dan Thomas tahun 1995 mengatakan bahwa ekonomi manajerial membantu dalam karir di bidang yang pertama, bidang bisnis. Mengapa di bidang bisnis? Karena dalam bidang bisnis membutuhkan pemahaman mengenai teori ekonomi, keterampilan statistik dan matematis yang kuat, serta keterampilan komunikasi yang efektif. Sendiri dapat membantu pemahaman teori mikroekonomi dan kemampuan untuk mengaplikasikan alat-alat kuantitatif kepada pengambil keputusan bisnis. Lalu yang kedua, karir di bidang pemerintahan. Mengapa? Karena banyak pekerjaan dalam pemerintahan membutuhkan analisis ekonomi. Pemahaman ekonomi manajerial dapat membantu para ahli dalam menganalisis dampak perubahan peraturan dan kebijakan publik. Lalu yang ketiga yaitu karir di bidang organisasi nirlaba. Mengapa? Karena organisasi nirlaba membutuhkan keterampilan analisis yang penting dalam memberikan layanan dan kebijakan publik yang berkualitas dan optimal. Sedangkan ekonomi manajerial dapat membantu masalah tersebut. Selanjutnya yaitu laba. Saya akan menjelaskan mengenai laba. Laba adalah penghasilan bersih dari aktivitas perusahaan mulai dari kegiatan produksi dan pemasaran yang telah dikurangi dengan biaya kegiatan produksi.
Laba tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu laba bisnis yang merupakan pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya eksplis. Lalu yang kedua laba ekonomi yang merupakan laba bisnis dikurangi biaya modal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi. Yaitu teori tentang laba. Yang pertama yaitu risk bearing theory of profit yang merupakan laba ekonomi dibutuhkan oleh perusahaan untuk masuk dan bertahan di beberapa bidang yang memiliki resiko di atas rata-rata. Yang kedua ada professional theory of profit, yaitu laba yang timbul sebagai akibat dari gesekan atau gangguan dari keseimbangan jangka panjang. Lalu yang ketiga ada monopoly theory of profit yang merupakan perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan mengenakan harga yang tinggi dibandingkan dengan harga pada pasar persaingan. Lalu yang keempat ada inovasi theory of profit yang merupakan laba ekonomi adalah imbalan karena pengenalan dari inovasi yang berhasil. Lalu yang kelima yaitu managerial efficiency theory of profit yang merupakan rata-rata perusahaan cenderung hanya memperoleh hasil normal dari investasi jangka panjang perusahaan yang lebih efisien dari rata-rata perusahaan tersebut akan memperoleh laba ekonomi. Lalu ada teori ekonomi, teori fiskal laba ekonomi, yaitu pasar sering tidak dalam equilibrium karena perubahan yang tidak diantisipasi. Lalu yang kedua teori laba tentang monopoli, yaitu laba bisa tercipta bila terdapat posisi monopoli dalam bisnis. Lalu yang ketiga ada inovasi dari laba ekonomi yang merupakan laba di atas normal timbul akibat inovasi yang berhasil. Tetapi perusahaan yang telah berhasil dalam inovasi ini tidaklah kebal dari serangan persaingan dari perusahaan-perusahaan yang lain. Maka daripada itu, inovasi perlu dilakukan perubahan terus-menerus. Lalu yang keempat ada kompensasi, menjelaskan bahwa laba merupakan imbalan atas keberhasilan suatu perusahaan. Lalu saya akan menjelaskan tentang masalah kekuatan pasar tidak dibatasi. Yang pertama, kelompok tertentu mendapatkan kekuatan berlebihan. Suatu kelompok memperoleh kekuatan secara berlebihan dari nilai yang diciptakan perusahaan dengan mengeksploitasi konsumen. Lalu yang kedua ada skala ekonomi. Beberapa perusahaan yang melayani suatu pasar tertentu kesulitan bila melakukan terus sendiri merupakan penggabungan atau peleburan badan usaha sejenis ataupun tidak sejenis menjadi satu sehingga membentuk suatu badan usaha besar. Nah, bagi badan usaha yang melaburkan diri ke dalam badan usaha yang baru tersebut, masing-masing akan kehilangan kekuasaannya untuk bertindak. Lalu yang ketiga ada eksploitasi pekerja. Eksploitasi pekerja itu antara lain yaitu penyimpangan prosedur kerja, merampas hak buruh, lalu mengurangi standar pengupahan, lalu mengeksploitasi tenaga kerja, serta melakukan manipulasi. Lalu yang masalah yang keempat yaitu perusahaan dapat mengenakan biaya eksternal melalui kegiatan produksi mereka. Contohnya yaitu polusi air oleh industri menyebabkan masyarakat harus membeli air pump. Oleh karena itu diperlukan pengaturan oleh pemerintahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu.
Ya. Mohon maaf Bu, mic-nya mati Bu. Ya, ini ulang lagi Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan mata kuliah ekonomi manajerial. Konteks pertama, definisi ekonomi manajerial, hubungan karir dengan ekonomi manajerial, teori tentang laba, masalah manajerial. Ekonomi manajerial adalah merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang menerapkan teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Ekonomi mikro berkaitan erat dengan perilaku ekonomi seperti sistem perdagangan, sumber daya, dan perilaku individu. Sedangkan ekonomi makro lebih berkaitan dengan investasi, pendapatan, agregat, output, dan lapangan kerja. Teknik pengambil keputusan. Dalam ekonomi manajerial diperlukan teknik pengambil keputusan yang tepat. Pengambil keputusan dapat dilakukan berdasarkan ketersediaan sumber daya seperti material, money, metode. Ilmu ekonomi dan prinsip ekonomi perlu dikombinasikan dalam pengambil keputusan agar mencapai hasil yang optimal. Hubungan karir dengan ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial digunakan untuk mengolah perekonomian sebagai alat untuk mengambil keputusan, mengidentifikasi cara orang-orang, organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya. Ekonomi manajerial ini dapat mempermudah pekerjaan sehingga keputusan yang diambil berdasarkan ilmu manajerial akan lebih bagus. Manajerial ekonomi berhubungan dengan cara fungsional ilmu administrasi bisnis yang meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan produksi. Hubungan ekonomi manajerial dengan ilmu yang lain. Ekonomi manajerial adalah aplikasi ekonomi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien. Ekonomi manajerial menghubungkan dengan area fungsional ilmu administrasi bisnis yang meliputi akuntansi, keuangan, dan pemasaran. Definisi laba. Laba adalah keuntungan bersih yang didapat oleh suatu perusahaan atau individu dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Teori laba yang menyatakan bahwa penerimaan di atas normal merupakan imbalan bagi perusahaan yang berhasil memenuhi keinginan konsumen, mempertahankan cara kerja yang efektif, efisien, dan produktif. Cara menghitung laba. Cara menghitung laba kotor yaitu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Sedangkan cara menghitung laba bersih, laba kotor dikurangi beban usaha. Masalah-masalah yang sering terjadi di dalam manajerial yaitu masalah dalam menentukan tingkat harga dan tingkat keluaran produk. Masalah apakah akan membuat produk sendiri atau membelinya atau pihak lain. Masalah keputusan teknik produksi dan pemilihan teknologi. Tingkat persediaan inventory. Mungkin itu aja Bu dari saya Bu. Terima kasih Bu.
Terima kasih banyak Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu.